Ya pemirsa, bagi Anda yang akan mudik lebaran, ada kabar gembira. Pemerintah memberlakukan diskon tarif tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sebesar 30%. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan diskon tarif tol sebesar 30% pada arus mudik dan balik Idul Fitri 2026. Diskon berlaku di hampir seluruh ruas tol, baik di tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera. Kementerian PU juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional. Kita Kementerian PU diminta menyesuaikan dengan diskon nasional yang diberikan untuk moda transportasi lainnya, ya, pesawat, kereta api, KPLI dan seterusnya. Kepala BPJT sudah sampaikan ruas-ruasnya, kemudian waktunya dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala BPJT lah, diskon 30% itu kita akan terapkan. Adapun tanggal berlaku diskon berbeda di sejumlah jalan tol. Tol Tangerang Merak berlaku dari tanggal 12 dan 13 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku dari tanggal 31 Maret hingga 1 April 2026. Potongan tarif tol juga berlaku untuk ruas tol Kayu Agung Palembang di Sumatera. Sementara tol Cimanggis Cibitung diskon dari tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Selain itu, sejumlah ruas strategis Trans Jawa juga masuk dalam daftar potongan tarif tol. Di antaranya tol Jakarta Cikampek, tol Cikampek Palimanan, hingga tol Batang Semarang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Aturan ini dibuat salah satunya untuk melindungi anak dari aksi kejahatan dan pornografi di ruang digital. Mengikuti sejumlah negara yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak, pemerintah melalui Komdigi menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Setelah aturan diteken mulai 28 Maret 2026, akun media sosial milik anak di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan. Adapun ke-8 platform yang tidak bisa diakses diantaranya YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, menyebut pembatasan akses media sosial bagi anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak saat berselancar di ruang digital. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Aturan membatasi anak menggunakan media sosial bukan kebijakan baru. Sebelumnya ada 9 negara yang telah menerapkannya. Dimulai dari Australia, lalu diikuti negara-negara lainnya termasuk Malaysia hingga Indonesia. Kebijakan ini dirasa tepat, apalagi pada tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 180 juta orang, atau 62,9%. Sementara itu, sebanyak 88,99% anak di bawah 16 tahun sudah aktif menggunakan media sosial. Selain untuk melindungi anak-anak dari bahaya perundungan di dunia digital, aturan ini juga dibuat untuk mengontrol anak dari berbagai konten berbahaya
termasuk konten pornografi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, orang tua menanggapi beragam larangan anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Sementara menurut pengamat keamanan siber, pembatasan media sosial penting bagi masa depan anak. Mulai 28 Maret 2026, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak bisa lagi memiliki akun media sosial. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Beberapa orang tua menilai aturan ini sangat tepat dengan alasan agar anak dapat lebih fokus belajar, termasuk menjaga mereka dari kejahatan di ruang digital. Namun, tak sedikit yang menilai aturan ini justru kurang tepat. Sebagian orang tua menilai media sosial justru dapat membantu anak memiliki wawasan dan bisa membantu mereka berpikir lebih kreatif dan kritis. Konsep itu justru baik ya Mbak ya, saya setuju banget dengan aturan itu. Jadi anak-anak 17 tahun ke bawah itu jadi tidak membahayakan ya. Jadi dengan itu orang tua jadi nggak khawatir dengan dunia luar gitu kan. Udah harus lebih punya ya biar kita ini anak-anak yang zaman sekarang ini biar lebih luas wawasannya. Sementara itu, menurut pengamat keamanan cyber Alphonse Sanujaya, langkah pemerintah membatasi penggunaan media sosial khususnya bagi anak dan remaja sudah cukup tepat. Alphonse menilai kebijakan ini dapat menjaga generasi muda dari paparan buruk media sosial. Masalahnya apa? Masalahnya verifikasi usia perlu ada teknisnya, bagaimana caranya. Lalu ada larangan profiling, siapa yang mengawasi? Lalu ada aduan konten. Nah, hasil dilaporkan, ada ini nggak, ada rutin nggak dilaporkan dari ada kita masuk ke aduan konten. Lalu sanksinya, nah, apakah cukup bergigi nih, Komdigi? Itu yang perlu kita perhatikan. Pembatasan penggunaan media sosial bagi anak diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Lewat aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari kejahatan hingga masalah adiksi atau kecanduan di ruang digital. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadusanto Budi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, 2 lapangan padel di kawasan Ancol dan Penjaringan disegel Pemkot Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan karena lapangan diduga dibangun tanpa izin. Petugas pemerintah Kota Jakarta Utara menyegel 2 lapangan padel yang terletak di kawasan Ancol dan Penjaringan. Penyegelan ini merupakan bentuk sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan tetap. Meski sudah beroperasi, kedua lapangan padel ini terbukti belum memiliki izin pembangunan gedung yang sah sesuai regulasi Pemprov Jakarta. Penyegelan dilakukan tanpa batas waktu dan berlaku hingga pihak pengelola selesai melakukan proses perizinan. Loading padel ini hari ini kita segel, kita hentikan kegiatan lapangan pedalnya sampai dengan nanti perizinannya diurus. Pemkot Jakarta Utara mengimbau kepada seluruh para pelaku usaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen perizinan terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan maupun operasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran daging beku impor yang sudah kedaluarsa digagalkan polisi. Diamankan 9,5 ton daging kedaluarsa yang diduga akan disebar ke sejumlah pasar tradisional jelang Lebaran. Ya, udah, tunggu duduk sini, Pak. Satuan Resmob Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggeledah 3 unit truk pengangkut daging di kawasan pergudangan daerah Cikupa, Kabupaten Banten.
Saat diperiksa, petugas mendapati ratusan kardus berisi daging beku impor yang sudah kadaluarsa dengan berat total 9,5 ton. Ratusan kardus daging domba potong dengan masa berlaku sampai 3 April 2024 dikirim dari Australia dengan negara tujuan Indonesia. Daging beku impor yang sudah kadaluarsa ini diduga akan diedarkan ke sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain menyita 3 truk daging, petugas juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat dalam praktek peredaran daging kadaluarsa. Mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Para terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri. Polisi masih mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran, perbaikan di sejumlah titik ruas jalan tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dikebut. Perbaikan jalan ditargetkan selesai 10 hari sebelum Lebaran. Perbaikan jalan ruas tol Palikanci dari arah Jakarta menuju Cirebon maupun sebaliknya terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran tahun ini. Perbaikan jalan dilakukan mulai dari kilometer 190 tol Palikanci hingga kilometer 238 di perbatasan Cirebon dengan Brebes. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan pembongkaran dan pengecoran ulang permukaan jalan yang rusak. Perbaikan jalan tol Palikanci ini ditargetkan selesai 10 hari jelang Lebaran untuk kelancaran dan kenyamanan perjalanan mudik. Ya, ribuan warga war tiket mudik gratis di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Mereka rela antre sejak malam hingga pagi demi mendapatkan nomor pendaftaran yang dibuka secara langsung. Ribuan warga berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur pada Minggu dini hari untuk mendaftar mudik gratis yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendaftaran mudik gratis dengan moda transportasi bus ke sejumlah kabupaten kota dalam provinsi digelar secara offline di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Demi mendapatkan tiket mudik gratis, sejumlah warga mengaku rela mengantre sejak Sabtu malam hingga Minggu subuh. Akibat tingginya antusiasme warga mendaftar mudik gratis secara offline, banyak warga yang tak mendapatkan tiket karena kehabisan nomor pendaftaran. Ini peserta paling luar biasa. Nomor berapa ini? Tahun yang kemarin tuh nggak sampai 500 sampai 600 700. Baru tahun ini melebihi kuota, luar biasa. Pada program mudik gratis Pemprov Jatim tahun ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur melayani 17 trayek di 20 kabupaten kota di Jawa Timur untuk armada bus antar kota dalam provinsi dengan kuota 4.000 kursi. Kuota untuk kuota mudik gratis ini untuk AKDP itu ada 4.000. Jadi ada pendaftaran online dan offline. Untuk komposisinya, untuk online itu 40%, sedangkan untuk offline itu 60%. Memang ada beberapa jurusan yang menjadi favorit untuk pemudik, mungkin di antaranya ke Ponorogo, ke Pacitan, ada yang ke Banyuwangi via Jember, itu banyak sekali. Terus kemudian yang ke arah Tulungagung, Trenggalek. Pemberangkatan mudik gratis moda transportasi bus dari Surabaya ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 mendatang oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.